Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek yang sudah kita kerjakan dengan judul Manajemen Toko Apps. Pertama-tama untuk anggota kelompoknya ada Lisa Putri, Wahyu, Aldo, Krisna, Muhammad Ridwan, Aaron, dan Triana. Untuk struktur dari database-nya mungkin ada tabel brand, kategori, ada consign atau titip transaksi, ada customer, ada owner, ada produk, ada supplier, ada transaction detail, ada users. Mungkin untuk programnya seperti ini. Di sini kita ada punya form brand, kategori, login, pelanggan, pengguna, produk, supplier, titipan, transaksi. Kemudian ada koneksi database-nya, ada menu utama. Di sini kita menggunakan database MySQL JDBC driver. Mungkin untuk kita running aja programnya langsung di login. Kita pindahin dulu. Nah, di sini ada tampilan login. Yang pertama kita buat username dan passwordnya salah, dia akan memberikan Yang pertama kita akan buat program kita buat username dan passwordnya salah gitu. Saya sini DM1 gitu passwordnya. Nah, dia akan memberi message username atau password salah gitu. Nah, kemudian kita kasih data yang benar. Nah, login berhasil. Oke, kita langsung masuk ke menu utamanya. Nah, di menu utama ini kita mempunyai file menu bar yang terdapat ada file, master, transaksi, dan laporan. File ini ada logout dan keluar. Logout ini untuk balik ke tampilan yang tadi, tampilan login. Keluar ini untuk keluar dari programnya. Kemudian ada data master. Nah, di data master ini kita punya data pengguna, data supplier, data merek atau brand, data kategori, data pemilik, titipan, data pelanggan, data produk. Coba kita mulai dari data pengguna atau data pengguna ini data yang menggunakan aplikasi atau program ini seperti admin atau kasir. Nah, kita buat dulu ID penggunanya. ID penggunanya kita buat username-nya misalnya visual gitu. Passwordnya 123. Nama lengkapnya Pemvis ya, lengkapnya Pemvis. Kita simpan dan dia akan tampil di sini dengan 9. Oh ya, salah tadi ID-nya 9, username-nya visual, nama lengkapnya Pemvis. Nah, dia dipencet juga akan tampil sendiri gitu. Oke. Dan kita keluar dari data pengguna ini. Dan sini ada data supplier. Kita handle juga data suppliernya dengan ID 4. Nama suppliernya PT misalnya Unindra semisal gitu, Unindra. Dan nama jalannya Jalan Ranco, Jalan Ranco dengan nomor telepon 021 segitu misal gitu. Kita simpan. Nah, dia akan memberikan message seperti ini dan tampil di data tabelnya gitu. Terus misalnya mau kita ubah Unindra 1, kita ubah gitu. Nah, dia akan berhasil juga, kemudian akan terubah juga di sini. Misalnya kita hapus, dia akan memberikan message konfirmasi. Bisa kita yes. Oke, dia akan terhapus juga datanya dari sini. Tombol batal ini gunanya untuk misalnya data-data udah kita isi, kemudian kita mau batal isi gitu kan, atau mau kita ubah gini, kayaknya mau dibatalin. Oke, bisa. Oke, kita keluar juga. Oh ya, tadi untuk searchingnya kita coba nih, kita cari karya. Nah, dia akan tampil juga. Jadi udah bisa nih carinya. Kita ke merek atau brand.
Sini kita ke membuat data brand gitu. Misal kita dengan ID 9, brandnya NB. Oke, kita simpan. Data berhasil disimpan, kemudian tampil juga di sini ada NB. Ada NB, misal kita ubah New Balance. Oke, kita ubah. Data berhasil diubah juga, bisa juga kita hapus. Nah, dia ada konfirmasi juga, hapus. Dan datanya juga kehapus dari sini ya. Sama seperti yang tadi, tombol batalnya juga sama. Kita tambahin lagi 9 New Balance. Simpan. Kita coba cari New. Ini ada sini, kita cari Adi. Si Adi. Ada juga Adidas. Oke. Nah, untuk keluarnya bisa. Oke. Tadi merek dan merek atau brand udah. Sekarang kita ke kategori. Nah, kategori ini kategori dari produknya gitu. Misal ada baju, ada tas, ada jaket, ada knitwear, ada sneakers. Nah, coba kita buat dengan ID kategori 9. Kategorinya LS gitu. LS atau long shirt gitu. Simpan. Data berhasil disimpan juga, tampil juga di tabelnya. Long shirt kita ubah long shirt. Nah, kita ubah. Bisa juga tombol ubahnya tampil lagi sini. Coba dihapus. Bisa hapus juga di sini. Batalnya juga sama. Kita coba cari long sleeve yang tadi nih, beda lagi. Kita batal. Tampilkan data yang sebelumnya lagi. Oke, keluar. Data kategori udah. Data pemilik titipan. Data pemilik titipan ini, jadi toko ini tuh nggak hanya ngambil dari dari produk-produk yang ada di supplier, ada juga yang ngambil dari jadi dia bisa dititipin gitu, barang orang dititip di tokonya, misal seperti itu. Nah, di sini ada ID pemilik 3. Nama pemiliknya itu misalnya aku, gitu aja, aku jalan sana sini, misalnya 01. Kita simpan. Nah, message-nya akan memberikan data owner berhasil disimpan dan tampil juga di sini. Kita coba ubah data sana itu misalnya, ubah. Oke, di sini juga terubah. Kita hapus data yang ini, kita hapus. Dia juga berhasil terhapus. Kita coba cari dengan nama Maya. Oke, dia juga menampilkan yang kita cari. Dian, aduh, kok gitu? Dian. Oke, dia juga nampilin yang tombol batal tadi, coba batal. Nah, bisa. Oke, kita keluar. Semuanya udah bisa. Sekarang pelanggan ini misalnya ini opsional aja sih sebenarnya. Pelanggan ini buat nambahin data-data yang misal ini membeli sepatu produk kita gitu. Misalnya di sini ada ID pelanggannya 4. Nama pelanggannya misalnya kamu Jalan Sonoan gitu. Lumayan 221. Kita simpan. Nah, berhasil disimpan juga. Tampil juga di sini dengan data-data yang kita cari. Bisa kita cari namanya Putri, kita ganti namanya Putri, kita ubah. Nah, data berhasil diperbarui. Oke, kita hapus data Putri tadi. Hapus, berhasil juga. Sama, kita coba batalnya, berhasil juga. Kita coba cari. Wah, iya, berhasil juga, datanya tampil juga. Kemudian nah, kita keluar. Ini ada data produk. Nah, data produk ini ada kategori yang udah kita buat tadi sebelumnya. Sebelumnya ada knitwear, ada jaket, ada sandal gitu kan. Nah, di sini ada misalnya nama mereknya tadi ada Gucci, ada Nike. Oke. Kita buat produknya itu yang pertama. ID-nya 11. Nama produknya semisal
jaket waterproof gitu, proof gitu, misalnya tipenya jaket, kategorinya jaket, mereknya Nike, oke, ukurannya M, warnanya hitam, harga belinya 2000, harga beli dari supplier, harga jualnya segini lah 300, stoknya 1, supplier PT Global Fashion misal gitu, kondisinya baru, dan kita simpan. Simpan. Nah, data produk berhasil disimpan dan tampil juga di sini dengan yang kita masukin input tadi, data-datanya. Nah, di sini kita punya problem di mana button ubahnya tidak bisa kayak di produk bersatu line 1. Nah, ini masih belum bisa. Bentuk yang dihapusnya bisa, untuk button batalnya bisa, dan button carinya coba kita coba reference. Nah, carinya belum bisa. Oh, bisa carinya udah bisa. Oke, coba cari lagi. Oke, nah ini udah tampil data-datanya, kemudian kita bisa keluar. Itu tadi data produk, mungkin yang ubahnya belum bisa itu Pak, kita minta maaf sebelumnya. Dan di sini data transaksi, maksudnya transaksi penjualan. Nah, di sini ID transaksinya otomatis, terus kita bisa pilih pelanggan. Nah, di sini ada admin kasirnya, admin toko. Kita bisa lihat produk-produk yang udah kita tambahin sebelumnya tadi. Di sini ada apa nih? Ada Air Force One, ada flanel nih, misalnya dengan harga satuannya segini, saya ada yang beli dengan kuantitinya 1, tambahin keranjang. Nah, dia akan total belanjanya akan akan tampil di sini. Kita hapus, misalnya hapus item, harus pilih dulu, misalnya hapus ini, hapus. Nah, dia akan hapus juga, terus kita tambahin lagi 1 gitu. Tambahin ke 1. Bisa kita tambahin jumlahnya di luar dari stoknya gitu, kan stoknya 1, tambahin gitu. Nah, stok tidak mencukupi, jadi dia ngejelasin juga kalau stoknya tuh habis, jadi kita cuma bisa nambahin 1. Nah, tampil juga di sini. Kemudian kita pembayarannya segini. Nah, kita coba selesaikan transaksi. Nah, dia langsung menyelesaikan gitu, transaksi berhasil disimpan dengan ID 9. Oke, terus produknya pun habis. Tadi itu apa sih? Aduh, lupa lagi ya. Pokoknya tadi yang udah kita beli tuh habis dari sininya produknya. Oke, kita lanjut ke nah, yang di cetak struk ini belum bisa karena reportnya nggak bisa Pak, mungkin versinya ya Pak Anies. Saya jelasin dulu, kita keluarin dulu. Nah, jadi di programnya itu kan kita udah nambahin plugin sama file-file yang dibutuhin gitu ya Pak. Terus kita mau nambahin report wizardnya, ada report wizard, dan kita next dengan format seperti ini. Saya namanya tadi DB toko, sesuai nama DB nya, database nya DB toko, browser ya, next. Nah, waktu kita di sini ini benar, next. Nah, di sini kan DB sesuai nama DB database nya. Nah, ini DB toko itu. Tunggu ini next, DB toko, ini nama database nya DB toko ya. Nah, pas mau masukin JDBC drivernya itu nggak bisa Pak, padahal dibuat nge-handle data yang di programnya itu bisa Pak di sini. Nah, itu kita udah nyoba buat benerin, tapi masih belum bisa sih, itu kurang tahu Pak.
ini kita coba nih ya bro. Harusnya kan di sini nyala nggak merah begini nih, yang ini misalnya. Nah jadi dia nggak bisa pak. Coba, nah invalid query, mungkin ada kesalahan, nggak tahu sih pak itu, mohon maaf ya pak. Mungkin segitu aja yang bisa kita presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.